Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang penasaran denganmu. Jadi, seperti biasa, ini adalah fun reading diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk memberikan energi booster. Uh, untuk kalian mau climbing energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive thought reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot dan di sini seperti biasa aku meminta kedewasaan kamu untuk bisa memahami kalau yang aku bacakan nanti kolektif. Jadi energi bisa resonate, bisa tidak, dan bisa vice versa. Jadi kamu harus tahu energi kamu seperti apa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Summarizing Venus and Vedic Rising. Oke, aku biasa akan baca tentang energi kamu dulu, baru nanti kita lihat siapa yang lagi penasaran sama kamu. Jadi, untuk kalian yang mau dibuatkan ini secara pick a card, kalian tinggal bilang aja kalau misalnya memang banyak yang request, aku bakalan buat pick a card. Kalau misalnya kamu ada spesifik mau request tentang tema-tema tertentu atau judul-judul tertentu, kalian tinggal ngomong aja, oke? So, let's start. There's great guys, angel from power like cutting goddesses. I will say my ghost, I can speak the truth, give information and protection to sensitive people who watch this video. I need to know about the current energy. Oke, tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Fokus sama diri kamu sendiri. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Fokus sama diri kamu sendiri. Visualisasikan dirimu melihat diri kamu sendiri, bertanya pertanyaannya tentang energi kamu saat ini. Okay? Just pray God, angel from our like God, goddesses. Muslim English can speak the truth, give information and protection to certain people who watch this video. Oke, di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Cancer, ada Gemini juga kalau aku lihat, ada orang-orang yang sedang menunggu hasil dari jerih payah. Jadi kalau aku lihat di sini kalian bekerja secara harafiah, ada yang melakukan sebuah pekerjaan untuk karir atau memang sedang usaha untuk sesuatu hal yang lagi kamu usahakan banget. Kamu tinggal nunggu hasil. Cuman kalau dari sini ada pembelajaran soal kesabaran. Dari Seven of Pentacles, ibaratkan ya, kita menanam kayak bercocok tanam itu kan gak dalam sehari ada kelihatan hasilnya sama apa yang kita lakukan, hasilnya tuh nggak instan. Dari The Chariot sendiri di sini ada banyak peluang soal karir dan pekerjaan. Kemungkinan beberapa dari kalian melakukan dua hal sekaligus untuk menunjang karir atau menunjang kestabilan finansial. Cuman yang aku lihat di sini karena energinya to the future, if you see di sini energi The Chariot-nya itu naik ke atas, di atas awan. Jadi sebenarnya posisi kamu sangat baik. Energi kamu lagi baik banget untuk menarik abundance atau menarik kemakmuran, menarik banyak peluang. Di sini arahnya ke masa depan. Dimana masa depannya itu kalau aku lihat it's like your future is so bright. Masa depan kamu tuh cerah gitu. Dan apa yang akan kamu lakukan dan jenjang karir yang kamu jalani atau memang apapun usaha yang kamu lakukan, bisa kamu lagi bisnis, lagi membangun usaha sama teman, itu akan naik ke puncak gitu. Di sini dari Three of Cups ada Pisces, Scorpio, Cancer. Cuman kalau aku lihat di sini lingkungan sekitar juga membantu. Ada selebrasi, sedang menjalani keadaan yang kemarin sudah kerja keras, ini waktu untuk selebrasi. Cuman kalau aku lihat di sini kebanyakan dari kalian menunggu momen untuk releasing something atau untuk menunjukkan kemampuan kalian. Dari sini aku ngelihatnya ada yang planning untuk melakukan sebuah perjalanan karir atau bahkan perpindahan kalau di sini. So overall secara energi di sini momennya penuh dengan kesabaran, menunggu momen. Ini juga waktu untuk selebrasi, waktu untuk happy, waktu untuk having fun, cuman dibarengin sama tanggung jawab. Di sini ada energi yang balance, which is kalau manusia itu udah pasti ada dua sisi, ada duality. Mungkin arahnya balancing antara spirituality dan duniawi, atau bahkan bisa juga tentang karir dan pertemanan atau karir dan keluarga. Jadi itu ada sesuatu hal di dalam hidup kamu, spesifiknya aku nggak bisa sebutin karena individunya banyak. Ini waktunya untuk kontemplasi. Apa nih yang aku harus seimbangkan dalam hidup?
gitu. Oke, this is your energy. um, Kalau aku bisa memberikan saran ya, gini, kadang-kadang kan kita punya sisi sensitif, tapi kita juga harus kuat secara fisik atau di luar. Jadi kita harus tahu nih kapan untuk bersikap defensif dan kuat, dan menunjukkan otoritas kita, kapan kita harus menggunakan hati. Oke? So aku bakal lihat orang yang lagi penasaran banget sama kamu. Terus Fred kayak Angel Power like that. Tell me about the person energy that really have a curiosity toward the people who watch this video. Ada Ten of Pentacle, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Dia orang yang very slow. Dia tipenya juga mengobservasi ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya suka sama seseorang, ada orang yang langsung melakukan sesuatu, dia tipenya enggak. Dia observasinya cukup lama, memperhatikan dari jauh, ngeliat gerak-gerik, dan sangat pasif gitu loh. Pergerakannya tuh sangat pasif. Istilahnya kalau misalnya kita jalan kayak biasa, dia tuh selangkah berhenti, selangkah berhenti, selangkah berhenti. Cuman dia adalah sosok orang yang bagi orang-orang sekitarnya dia dianggap sebagai sosok orang yang sangat supportive, jadi kayak best friend banget. Cuman kalau aku lihat secara energi very grounded. Jadi dia punya banyak nih, misal dari finansial atau karirnya bagus. Kebanyakan memang soal finansial dia banyak makmur. Cuman dia bukan tipe orang yang sombong, very grounded banget gitu, sederhana, mengayomi. Aku juga ngeliat dia adalah sosok orang yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Dia kekeluargaan banget. Energinya saat ini benar-benar lagi observasi, jadi sedang mengobservasi. Ada King of Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Dua energi ini adalah gabungan energi orang yang kalau misalnya sedang jatuh cinta sebenarnya bucin parah, tapi dia jadi sosok orang yang sangat soft banget, sangat lembut banget. Jadi dia memang orang yang baik, cuman kalau di dalam percintaan, apa yang dia lakukan tidak instan gitu. Pergerakan yang dia lakukan tidak instan, tapi saat dia melakukan sesuatu itu benar-benar datangnya dari hati. Jadi oh iya kamu kok tahu sih gitu. Jadi contoh ya, kamu kecapean, tiba-tiba dia datang ngasih vitamin, contoh kayak gitu. Jadi apa yang dia lakukan benar-benar datangnya dari observasi. Saat dia melakukan sesuatu, dia tunjukin itu benar-benar ada dan hasilnya kelihatan, dan itu benar-benar bisa punya arti yang dalam. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak ngelakuin sesuatu hal berdasarkan kayak ya udah pengen bikin flirting aja, pengen bikin hahi aja, enggak. Tapi apa yang dia lakukan itu harus bermakna. Jadi dia adalah sosok orang yang cukup dewasa secara energi dalam percintaan. Dia adalah sosok orang juga yang sensitif. Dia tuh walaupun in love tetap bisa mengontrol realitanya dia gitu. Jadi dia tetap bisa istilahnya berdiri dengan tegap walaupun kayak isi hatinya tuh berombang-ambing, kayak penuh dengan kayak ombak nih lah. Dia tetap bisa stabil gitu. Secara energi saat ini sedang mengobservasi, sedang mengontrol perasaannya. So aku bakalan lihat tentang ciri-ciri orangnya. Oke? Kita lihat dari sini. There's Spirit Guide, Angel of Ampora, like that, and says, tell me more about who is this person that really curious toward the people who watch this video. Have a big curiosity for people who watch this video. Di sini ada The Nine of Cups. Dia punya experience tentang percintaan yang banyak. So, kamu mungkin nganggap orang ini sebagai player, sebagai sosok orang yang suka berpetualang di percintaan. Cuman kalau aku lihat di sini, make sense gitu. Banyak orang yang suka sama dia soalnya, karena memang dari sisi baiknya dia. Sisi baiknya dia bukan sisi yang dibuat-buat. Kalau aku lihat di sini penuh dengan kemakmuran ya, bisa secara finansial kelihatan kemakmurannya, tapi juga dari sini
this person love themselves, dia cinta sama dirinya sendiri, jadi dia tuh nggak ngerasa kurang soal percintaan, jadi nggak ada insecurity soal percintaan. Di sini dari Five of Wands, dia adalah sosok orang yang aktif. Aku lihat dia juga sosok orang yang suka kompetisi. Dari energi Five of Wands, dia juga sosok orang yang punya prinsip yang sangat kuat. Aku ngelihat dia adalah orang yang aktif di organisasi, suka berada di dalam satu grup. Kalau aku lihat di sini, bisa kayak ada di klub apa gitu. Di sini Three of Swords, dia pernah merasakan gagalnya percintaan yang luar biasa. Cuman dari Three of Swords sendiri ini nunjukin kayak dia punya trust issue gitu. Karena permasalahan yang lalu. Di sini ada Five of Cups. Kalau kamu nanya kenapa aku ketawa, sometimes yang datang di aku tuh secara visual kan aku gunain intuisi. Akan aku harus proses dulu nih. Kadang-kadang tuh yang datang, contoh tuh kayak tadi tentang masa lalunya, tentang kegalauan. Kadang-kadang itu aku ngeliatnya sebagai apa ya, pesan-pesan yang kayak lucu gitu loh. Jadi aku ketawa bukan karena tertawakan kamu dan dia, tapi kadang-kadang visual yang datang. Five of Cups di sini dia di dalam fase untuk moving on. To be honest ya, di sini Five of Wands, Three of Swords, Five of Cups ini nunjukin seseorang yang sekarang sebenarnya lagi proses untuk moving on atau untuk melepaskan sesuatu yang di masa lalu, ketakutan. Jadi lagi fase menyembuhkan trauma. Cuman kalau aku lihat dari Five of Cups sendiri, ini ngomongin soal remorse, penyesalan. Jadi mungkin ada beberapa peluang yang sebenarnya dia bisa ambil untuk datang ke kamu, tapi dia nggak ngambil. Di sini ada Two of Wands, duality. Jadi istilahnya apa yang dia tunjukkan ke kamu tidak sebenarnya seperti itu. Gini, contoh kamu ketemu sama dia orangnya dingin, cold, tapi sebenarnya enggak gitu. Karena dia nunjukin dua sisi itu. Orangnya juga was-was banget. Jadi kayak misalnya gini, dia mau private life-nya, terutama tentang percintaan, itu di keep sebagai private. Jadi dia nggak mau orang tahu. Cuman kalau aku lihat bener-bener kelihatannya calm, tapi di dalamnya bergejolak. So aku bakal lihat lagi dari tarot deck yang lain. Tell me more about who is this person that really curious about the people who watch this video. Di sini ada The Hangman. Aku ngeliat perspektifnya juga luas, jadi pengetahuannya luas. Dia juga orang yang suka banget untuk mencari tahu sebuah informasi. Kalau aku lihat di sini juga ada sisi kedewasaan, dan The Hangman selalu nunjukin sisi orang yang pasif. Jadi kamu harus sabar. Kepasifannya bukan berarti dia nggak akan melakukan apa-apa ya, dia bakalan diem aja, enggak. Cuman setelah dia make sure nih, kayak aku 100% yakin nih sama kamu, baru dia menunjukkan sesuatu. Dia nggak akan ngelakuin sesuatu hal atau sesuatu tindakan berdasarkan kayak dorongan diri sekitar. Jadi benar-benar harus dari hatinya sendiri. Saat ini sedang memahami tentang spirituality atau sedang mempelajari keyakinannya lebih dalam lagi. Tell me more about who is this person. Orangnya mandiri, aku lihat juga very passionate. Dia menggairahkan ya, kalau aku lihat secara fisik. Kalau kamu dealing sama masculine, dia adalah sosok orang yang banyak banget penggemarnya. Kalau kamu dealing sama feminine, dia adalah sosok orang yang sangat mandiri. Jadi kadang-kadang bikin kamu terintimidasi. Terus di sini ada Two of Wands. Balik lagi, kamu mungkin sama dia kayak dia terutama sering kepo. Ini kalau dari Two of Wands sendiri, ini tuh nunjukin sosok orang yang benar-benar harus stabil, harus tahu dari segala arah tentang siapa yang dia hadapin, baru dia akan melakukan sesuatu. Cuman di sini you never have any kind of relationship, jadi kamu belum punya relationship secara romantis sama orang ini. Ini percintaan atau rasa cinta yang tumbuhnya baru. Cuman Two of Wands itu nunjukin kayak dia stalking atau dia mencari tahu lewat social media juga. Di sini ada The Knight of Swords. Ini nunjukin kalau misalnya, kalau aku lihat di sini tentang kendaraan yang dia pakai ya, kalau dari Knight of Swords. Cuman orangnya pemberani gitu.
Bukan berarti dia akan gerasa gerusuk. Pembedani di sini kayak saat dia melangkah itu pasti dan dia akan bertanggung jawab sama langkahnya. Three of Cups ini kalian datangnya dari dunia pertemanan kalau aku lihat. Jadi dia bukan tipe orang yang asing banget ya. Jadi kayak ini ada korelasi. Contoh, kamu punya teman. Ternyata teman kamu itu temenan sama dia gitu. Jadi ada sebuah koneksi di situ. Dari Three of Cups itu nunjukin kayak social circle-nya nggak jauh-jauh dari social circle kamu. So aku bakal lihat ciri-ciri tambahan. There's Spirit Guide, Angel of Power, like God, Goddesses. Tell me more about who is this person. Siapa yang penasaran sama kamu? Dia dekat sama sosok ibu dalam hidupnya dia. 3, 4, 5, 6. Pokoknya ada sosok feminin dalam hidupnya dia. Mungkin itu kayak sisters, kayak kakak perempuan ada, atau adik perempuan, atau sosok ibu, atau sosok nenek yang dia dekat banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Strong hand, dia punya tangan yang kuat. Dia adalah sosok orang yang aku lihat di sini memperhatikan fisik. Jadi dia punya aktivitas bisa dari tadi yang aku bilang klub yang dia join, bisa klub olahraga, atau bahkan dia sama teman-temannya tuh suka olahraga bareng. Jadi ini nunjukin kalau dari segi fisiknya dia stamina-nya dia kuat. Island, dia suka ke pantai atau ke pulau. Misterius, dia punya sisi misterius yang cukup kalau aku melihat menggairahkan ya, kayak bikin kepo juga. Di sini ada third eye, jadi secara intuisi juga kuat. This is broom, jadi yang tadi aku bilang, yang aku notice tentang orang ini tuh kendaraannya dia, entah ini motor atau mobil, yang memang kayak dia banget gitu loh. Dia sayang banget sama kendaraannya. Terus kayak yang notice pertama tuh tentang dia, kalau dia datang itu pasti suara kendaraannya dia cukup keras. Put your head on my shoulder. Pertama dari segi fisik itu kelihatan kokoh. Cuman kalau aku lihat di sini, dia sosok orang yang romantis. Ini kalau kamu dealing sama maskulin, kamu berhubungan sama sosok orang yang dia itu bisa diandalkan banget gitu. Kalau kamu dealing sama feminine, di luarnya dia strong, tapi dia pengennya dimanja. Casual, cara berpenampilannya casual. Silvery, dia masih menjunjung tinggi soal tata krama dan nilai-nilai kesopanan. Ada eclectic style, stylenya juga unik. Cara dia kayak pola pikir dia, cara pandang dia juga unik. Di sini ada silly, dia suka ngelawak. Text, sebentar lagi dia bakalan nge-text kamu atau akan chat kamu, cuman dia lebih prefer untuk chatting. Sing a song, dia bakalan nyanyiin sesuatu untuk diri kamu dan suaranya bagus. Listening cold, luarnya dingin tapi sebenarnya dalamnya enggak. So aku bakal lihat message from the romance angel, message about love life for the people who watch this video. Ada give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi kamu diminta untuk usaha juga. Cara kamu untuk mencintai seseorang, cara kamu untuk berhubungan, cara kamu untuk membangun hubungan, itu juga kamu harus usaha untuk memperbaiki dari yang kemarin. Tadi ada yang kebalik nih. Calling in your soulmate, your prayers and affirmation and visualization help bring you together. Jadi coba kamu saat mengucapkan sesuatu positif, afirmasi, memvisualisasikan si soulmate kamu datang dalam hidup kamu secara fisik, dan itu akan membantu kamu melakukan sebuah union atau persatuan. Tell me more about their connection. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi di sini diminta untuk belajar flirting, belajar untuk menjalin hubungan. Jangan langsung berat-berat, jangan langsung dengan tanggung jawab dan beban. Belajar untuk flirting, menggoda sambil bercanda,
Coba usahakan untuk membangun itu dulu. Kalau misalnya ada yang flirting sama kamu, jangan langsung di defensive, jangan langsung dibuatkan pagar. Coba open up dulu. Tell me more about this connection. Pay attention to the red flags, the sign are questioning you. Jadi banyak tanda-tanda dimana kalau misalnya kamu sudah kayak gini, kadang-kadang kita akan nemuin lampu merah nih gitu. Saat kita mau melakukan sesuatu atau kita di dalam percintaan mau sebuah hubungan yang serius, pasti akan ada sebuah tantangan, ada ujian. Lihat red flagnya gitu. Kadang-kadang kita juga harus menyingkirkan ketakutan-ketakutan kita juga. Di sini aku bakal lihat dari Island Time Wellness message about love for the people who watch this video. Ada I like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, want to date. Jadi ini konfirmasi kalau ada yang pengen deket sama kamu. Di sini dia suka banget sama kamu. Dan sebenarnya perasaan romansanya tuh udah mulai tumbuh. Cuman ada gini, kayak menanam bunga. Ini kan saat kita tanam, kita siram, kita kasih matahari. Lebih baik kita kasih pupuk gitu, sama kayak hubungan. Harus ada bumbu-bumbunya agar ini lebih fun lagi. Ada healthy choices, making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Pertama yang harus kamu fokusin adalah membahagiakan diri kamu sendiri. Pilihlah apapun di dalam kehidupan kamu, landasannya untuk sesuatu yang sehat. Healthy choices in love, di percintaan, dan in anything. Dari makanan yang kamu makan, dari pilihan pertemanan, apapun itu. Di sini juga self-love sama self-care itu harus diutamakan. Oke, aku bakal lihat the outcome of the situation. There's great guide, Angela Pampora like that nurses. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Three of Pentacle. Ini ada yang comblangin atau ada yang minta bantuan sama temannya dia. Ada yang dianya tuh kayak minta bantuan sahabatnya dia untuk ngedeketin kamu, atau kalian berdua punya teman yang sama gitu. That person itu bakalan jadi kayak comblang. Ini ada bantuan dari sekitar. Queen of Pentacle di sini kindness. Kamu akan bisa merasakan betapa positifnya dampak yang dia kasih ke dalam hidup kamu. Bukan hanya dari segi perasaan, tapi sense of kamu ngerasa bisa jadi dirimu sesungguhnya gitu, seutuh-utuhnya. Jadi kalau dari Ace of Cups ini tumbuh cinta juga. Pertama, cinta sama diri sendiri. So, kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau, kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share.